Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini di pembelajaran online, kita akan ketemu dengan materi matematika kelas 9. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi grafik fungsi kuadrat ya. Jadi kalau kita membahas materi setelah persamaan kuadrat, maka kita akan masuk ke fungsi kuadrat ya. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas materi fungsi kuadrat untuk matematika kelas 9. Yang kita pelajari itu di buku siswa ada di halaman 80-an gitu ya. Tepatnya itu bisa di 82 sampai dengan 90. Nah, itu jadi kamu bisa menyimak juga dengan cara literasi, yaitu tentang materi fungsi kuadrat yang berhubungan dengan grafik atau gambar. Nah, ini ya. Nah, pada peta konsep di bab 2 ini tentang grafik fungsi kuadrat, ya, kita akan nanti diminta untuk menggambar grafik. Nah, yang paling sederhana kita awali dengan Y sama dengan AX. Ya, Y sama dengan AX ini menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini yang secara online. Kamu bisa lihat di buku siswa halaman 89. Pada kegiatan 1 yaitu diminta adalah ini ya. Diminta yaitu pada kegiatan 1 menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX. Ya, saya memberi gambaran dulu di buku siswa ada bentuk grafik seperti ini. Ya, Y sama dengan AX. Nah, seperti ini. Nah, yang jadi permasalahan kali ini adalah bagaimana langkah-langkah untuk menggambar grafik seperti yang ada di buku ini. Jadi kamu silahkan dibuka aja di buku siswa, yaitu tentang gambar grafik. Nah, yang mau kita lakukan adalah bagaimana caranya menggambar grafik seperti yang ada di sebelah kanan kita ini. Atau sebelah kiri lah bisa seperti itu. Nah, itu yang mau kita pelajari sehingga kamu nanti bisa mudah memahami untuk fungsi kuadrat yang lain. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, maka yang harus kamu siapkan dulu adalah yaitu menggambar koordinat kartesius. Ya, jadi kamu bisa pakai buku berpeta atau buku catatan biasa, tapi yang kamu lakukan adalah menggambar dulu grafik ini koordinat kartesius di mana di sini antara jarak negatif 1, negatif 2 dengan negatif 3 itu harus sama. Saya pakai acuan 3 peta kecil ini ya. Nah, kamu juga bisa terserah nanti untuk pola petanya. Kemudian juga ke atas dan ke bawah menyesuaikan dengan permasalahan yang mau kita bahas. Nah, untuk yang kita bahas kali ini itu saya ambil yang sederhana saja ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan negatif X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan negatif X kuadrat dengan daerah asalnya adalah negatif 3 sampai dengan bilangan 3. Jadi kita hanya membatasi dulu untuk angka-angka tertentu saja ya. Jadi bilangan antara atau bilangan mulai dari negatif 3 sampai 3. Nah, itu yang akan kita coba gambar dalam bentuk grafik ya. Nah, yang perlu kamu ingat bahwa untuk menggambar grafik seperti ini, maka yang kamu siapkan adalah membuat tabel di bukunya. Ya, jadi kamu buat tabel untuk yang pertama ini. Y sama dengan X kuadrat, tabelnya itu antara negatif 3, negatif 2, dan sampai dengan bilangan 3. Seperti gambar, kamu tinggal ikuti aja petunjuknya.
Ya, Y sama dengan X kuadrat. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang kita cermati dulu mengenai Y sama dengan X kuadrat. Ya, jadi di sini itu ada bilangan ya. Jadi karena tidak ditulis, maka nanti ini artinya dengan sama dengan ini. 1 kali X kuadrat. Ya, jadi Y sama dengan X kuadrat itu sama dengan Y sama dengan 1 kali X kuadrat. Nah, bahasan kita tadi X-nya mulai dengan negatif 3 ya. Negatif 3, maka nanti langkahnya adalah memasukkan ke ini ya, sebelum kita nanti memasukkan angka-angkanya ke tabel. 1 kali kurung gitu ya. Negatif 3 kuadrat. Ya, negatif 3 kuadrat. Negatif kalau dikuadratkan maka hasilnya akan positif. Ya, negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif. Sehingga di sini artinya 1 kali 3 pangkat 2 itu adalah 9 ya. Sehingga ini akan menjadi angkanya 9. Sehingga 1 kali 9 adalah 9. Itu untuk nilai pada X sama dengan negatif 3. Kemudian untuk negatif 2, X sama dengan negatif 2, saya yakin sama aja. Y sama dengan 1 kali negatif 2, negatif 2 kuadrat. Ya. Negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Ya, negatif ini. Sehingga ini menjadi hasilnya adalah 4 kali 1 adalah 4. Demikian seterusnya. Ya, nah sekarang kita lihat tabelnya dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa angka untuk negatif 3 itu adalah 9 ya. 9, kemudian yang ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah 4, ini 1, kemudian 0 kalau dikuadratkan itu bilangannya adalah 0. 1 kuadrat 1, ya 1 kuadrat itu adalah 1. Kemudian 2 kuadrat itu adalah 4 dan 3 kuadrat adalah 9. Nah, ini jadi kamu mengisi tabel ini sebagai bantuannya. Maksudnya begini, untuk X negatif 3, maka kamu memasukkan titik. Nah, negatif 3, nah titiknya itu di angka 9 seperti ini. Ya, negatif 3 di sini, terus 9. Maka kamu beri noktah istilahnya. Ya, beri tanda seperti ini. Ya, negatif 3 angkanya 9. Kalau negatif 2 angkanya adalah 4. Tadi sudah diberi gambaran. Negatif 2 angkanya adalah 4. Posisikan di sini. Ya, posisikan di tengah-tengah ini ya. Nah, ini kan 4. Ya, 4. Terus kalau negatif 1 dikuadratkan ya. Negatif 1 kalau dikuadratkan sama dengan negatif 1 kali negatif 1. Maka akan jadi positif 1. Itu jadi angkanya kalau yang negatif 1. Nah, di sini. Ya. Jadi kamu tengok di tabelnya ini tadi ya. Bahwa kalau negatif 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, dan 9. Ini yang akan dimasukkan ke dalam koordinat kartesius ini. Ya, sehingga kalau 0 adalah 0 di sini. Ya. Kalau 1 itu 1, tinggal kamu luruskan aja 1 angkanya. Kalau 2 angkanya adalah 4. Kalau 3 angkanya adalah 9. 3 angkanya 9 di sini, ini 9. Ya, di sini. Nah, ini. Nah, setelah ketemu titik-titik seperti ini, maka langkah kamu adalah menghubungkan dari titik ini ya. Sehingga nanti akan membentuk grafik. Ya, jadi menghubungkan antara dua titik yang atas ini. Ya, itu yang pertama. Kamu lanjutkan garisnya ya, ini kamu lanjutkan. Demikian seterusnya, kamu harus hati-hati di dalam menggambar ini sehingga nanti hasilnya biar rapi, maka tinggal melanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan yang sebelah kanan di sini. Terus tinggal satu lagi. Nah, gambar kita sudah jadi.
ini adalah grafik fungsi y, ya, y sama dengan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat, maka gambarnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa kamu pahami. Baik, selanjutnya saya akan membahas permasalahan yang kedua, yaitu y sama dengan negatif x kuadrat. Y sama dengan negatif x kuadrat untuk bilangan antara negatif 3 sampai dengan 3. Nah, sekarang kita pahami dulu untuk y sama dengan negatif x kuadrat. Ya. Nah, pada penulisan ini ada angka yang tersembunyi. Maksudnya seperti ini. Y sama dengan negatif 1 gitu. Ya, kali x kuadrat. Nah, seperti ini. Hanya satu ini diabaikan, tidak ditulis. Ya, maka sebenarnya seperti ini. Ya. Nah, dari sini untuk x sama dengan negatif 3, jika disubstitusi, nah ke sini, ya, maka hasilnya adalah ini kali ya. Maka hasilnya adalah negatif kalau dikuadratkan, ya, negatif kalau dikuadratkan, maka hasilnya akan positif. Sehingga ini menjadi seperti ini, negatif 1 kali 9 ya. Negatif 3 kalau dikuadratkan, ini kan artinya adalah negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif adalah positif. 3 kali 3, 9. Seperti ini. Sehingga hasilnya untuk negatifnya 1 ini, negatif kali positif, hasilnya adalah negatif 9. Nah, seperti itu. Ya. Untuk X sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk X sama dengan negatif 2. Ya, maka kalau negatif 2 dimasukkan ke angkanya tadi, Y sama dengan negatif 1 kali kurung. Nah, ini tetap ya bilangannya negatif. Ini hasilnya adalah 4. Negatif 1 kali 4 hasilnya adalah negatif 4. Ya, ini. Nah, sekarang kamu bisa isi tabel untuk angka-angka. Oke, sudah dicari tadi kalau negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 9. Ya, negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Ya, negatif 4 tuh lihat, kamu perhatikan ya. Maka untuk negatif 1 hasilnya adalah tetap negatif 1, 0 kuadrat. Nah, ini sekarang kalau bilangannya positif ya, ini untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti Y sama dengan negatif. Nah, gitu ya. Bisa kamu beri kurung, bisa tidak, tapi lebih aman pakai kurung seperti ini. Ya, negatif tidak terpengaruh oleh ini kuadratnya ya, karena ini berarti angkanya sama dengan negatif 1 gitu. Negatif 1 kali 1 maka hasilnya adalah negatif 1, sehingga negatif 1 sama juga dengan ini negatif 4 kalau dikuadratkan, ini negatif 9 ya. Jadi ini saya ulangi, di sini kamu tinggal amati saja pada tabel ini bahwa untuk negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 9, negatif 4, negatif 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba tuangkan di gambar grafiknya. Ya, ini di gambar grafiknya di sini. Bahwa kalau negatif 3 itu sama dengan negatif 9. Maka nanti titiknya ya berada di sini untuk 3 ya. Ah, ini pas 3. Oke ya, negatif 9-nya pas. Nah, berarti di sini titiknya. Ya. Negatif 2 itu hasilnya di negatif 4 di sini. Nah, ini ya dimohon untuk lebih teliti. Kalau negatif 1 itu negatif 1. Ya, ini ya demikian seterusnya, sehingga kalau 1 ini angkanya akan menuju angka 4. Maaf, yaitu angka 1 untuk 1. Ya, di sini letaknya nempel di sini. Kemudian yang 4 itu ada yang 2 ini negatif ini. Ya. Terakhir adalah negatif 9 untuk bilangan 3. Nah, kurang sini.
Ya, udah betul. Ya, harus teliti. Nah, ini titik-titiknya atau istilahnya di sini adalah noktahnya sudah selesai, tinggal kita menghubungkan dari dua titik-titik ini sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat. Ya, ini kita mulai menghubung. Ya, silakan kamu tinggal menghubungkan dua titik ini. Ya, dua titik ini dihubungkan dari bawah ke atas. Ya, tinggal kita lanjutkan ke atasnya lagi sehingga ini tinggal satu gunungan lagi. Nah, ini adalah hasil untuk Y sama dengan, ya, Y sama dengan negatif X kuadrat. Y sama dengan negatif X kuadrat. Ya, sehingga dari sini kamu, saya yakin, bisa melakukan gambarnya ini. Nanti di Google Form hanya saya minta kamu menggambar ulang, kemudian diupload. Ya, jadi dari sini kita bisa buat kesimpulan untuk menggambar grafik dari dua contoh ini dulu, yang sederhana dulu. Ya, jadi ada dua bentuk ini saya gabungkan. Ya, jadi ini saya ambil dari yang pertama tadi penjelasannya untuk Y sama dengan X. Kemudian untuk ini Y sama dengan negatif X. Sehingga gambar ini yang satu-satu ini bisa digabung, ya, bisa digabung seperti ini. Nah, sehingga sekarang kita buat kesimpulan, ya, bahwa kalau yang ini Y sama dengan, ya, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kalau yang ini Y sama dengan negatif X kuadrat. Nanti kamu akan mempelajari lebih lanjut, ya. Nah, kesempatan kali ini saya hanya membatasi sampai dengan ini saja dulu, ya, sehingga nanti ini untuk permulaan menggambar grafik ini, sehingga kamu ingat nanti ciri-cirinya, ya. Ini. Nah, kalau seperti ini istilahnya terbuka ke atas, ya. Jadi terbuka ke atas. Ya, ini terbuka ke atas artinya seperti ini nih, terbuka ke atas, ya. Kemudian kalau yang ini adalah terbuka ke bawah seperti ini. Ya, jadi kalau ini terbuka ke atas, nggak kelihatan. Ini terbuka ke bawah, terbuka ke atas, terbuka ke bawah, itu ciri-cirinya. Ya, kamu tinggal memahami saja bahwa bilangan yang di depan ini adalah positif 1, kemudian bilangan yang di depan di sini adalah negatif 1. Nah, ini adalah hal-hal dasar sehingga kalau nanti di depan X kuadrat itu positif, ya, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian kalau negatif, ya, seperti yang kita lihat di sini, maka terbuka ke bawah. Nah, ini, ya. Sehingga, nah, sekarang saya yakin kamu sudah tahu, ya, bahwa dari buku siswa ini, jika yang hitam ini, yang hitam itu Y sama dengan X kuadrat, ya, langkah-langkahnya bisa dengan menggunakan bantuan tabel. Kemudian ini untuk yang Y sama dengan negatif X kuadrat, ya. Nah, ini sudah terjawab cara menggambar yang ada di buku siswa ini. Baik, ini tentang menggambar grafik untuk bentuk Y sama dengan AX kuadrat. Ya, jadi untuk bentuk Y sama dengan AX kuadrat yang kita contohkan dari bentuk yang sederhana dulu, Y sama dengan AX kuadrat, di mana A ini angkanya bebas selanjutnya, ya. Bisa 2X kuadrat, ya. Bisa Y sama dengan 3X kuadrat, atau Y sama dengan negatif 3X kuadrat, dan seterusnya. Jadi nanti ini variasinya bisa macam-macam, ya, termasuk kalau mau pecahan seperti ini, ya. Ini adalah contoh bahasan awal kita untuk materi fungsi kuadrat. Baik, itu dulu pertemuan online kali ini.
Mudah-mudahan kamu bisa paham sehingga kalau ketemu bentuk-bentuk yang lain, kamu tinggal buat tabelnya ya dengan bantuan tabel untuk menggambar grafik yaitu dengan menghubungkan titik-titik pada grafiknya. Baik, itu dulu. Setelah ini kamu bisa simak di penilaiannya yang hanya meminta kamu untuk menggambar. Sudah ya? Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.